Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Mari siapkan diri dan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan muliakan Dia dalam tuntunan. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Jemaat, silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 17. Bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, bahwa ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah saat ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan membaca bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242, baitnya yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri untuk menghayati perintah mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Mari jemaat duduk kembali. Kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dalam kesadaran kita bahwa dalam perjalanan hidup ini
kita jatuh bangun menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Di pagi ini, Tuhan mengaruniakan kesempatan baik bagi kita. Mari kita rendahkan segenap keberadaan kita di hadapan-Nya, seraya menyatakan pengakuan dosa kita demikian. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu, kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Firman Tuhan berbunyi demikian: bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita memuji Tuhan dari Mazmur 65, baitnya yang pertama. Puji-pujian naik di Sion, ya Allah bagimu. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami bersyukur ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan boleh kami pakai di tengah-tengah jemaat Silo Campagaya sebagai untuk memperbaiki pelayanan di tengah-tengah jemaat Silo Campagaya. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkat-Mu yang masih ada pada kami ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga apa yang ada pada kami boleh kami gunakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa persembahan kami, doa syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 132, baitnya yang ke-7. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari mempersiapkan firman Tuhan pagi ini dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat 13, dan bacaan Injil yang merupakan bahan utama pagi ini, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita mempersiapkan segenap hidup kita menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kepadamu di pagi ini Tuhan, kami datang mempersembahkan syukur dan sukacita kami atas perkenaan Tuhan bagi kami diperhimpunkan melalui persekutuan ibadah hari Minggu secara online. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan segenap hidup kami menyambut firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami sekalian di pagi ini. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, bahkan kuduskan dan tahirkanlah hati kami, supaya kami diperkenankan mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian,
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadi benda-benda penerang dan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan, salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri menyambut Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pada pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16
sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Tuhan Allah telah berfirman. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat berjumpa di pagi ini. Salam sehat buat kita sekalian. Apapun keadaan kita, kita sungguh yakin kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini bersama-sama kita akan dituntun dalam tema membangun jemaat. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Palanda itu pasananmu, puang urondongko. Ibu bapak saudara-saudara, mendengar pernyataan ini, bukankah hati kita begitu tenang, jiwa kita begitu tentram? Bayangkan sebuah jaminan penyertaan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Bahwa ternyata apapun tugas yang tengah kita geluti masing-masing saat ini adalah tugas yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan menjaminkan penyertaan kepada kita masing-masing. Sama seperti jaminan penyertaan yang Tuhan Yesus nyatakan dan tertegas kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus menegaskan bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau Yesus yang berkuasa atas bumi dan sorga, maka berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Dan Yesus telah membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah yang datang dari sorga, karena terbukti dengan peristiwa Yesus terangkat kembali ke sorga. Yesus telah membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah,
karena Dia telah menaklukkan kuasa maut, kuasa yang sungguh mengerikan dalam kehidupan manusia. Terbukti Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup dan mengalahkan kematian karena Dia adalah benar-benar Allah yang hidup, yang telah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Penegasan teks Kejadian pasal 1. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau hari ini firman Tuhan meneguhkan kita, tunaikan tugasmu, aku besertamu. Bukankah ini adalah sebuah jaminan yang luar biasa bagi kita? Bahwa tugas yang tengah kita kerjakan akan menjadi spirit bagi kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tugas kita adalah fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Apalagi dalam kehadiran kita sebagai orang-orang percaya. Justru kitalah yang harus menjadi teladan bagi orang lain. Justru kitalah yang harus menjadi garda terdepan dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Terlebih khusus ketika kita diperkenankan Tuhan, dipercayakan Tuhan sebagai majelis gereja, menata pelayanan di tengah-tengah jemaat, dipercayakan Tuhan sebagai pengurus rumah Allah, mengurus rumah Allah secara fisik dan juga mengurus rumah Allah secara administrasi. Ini adalah kesempatan yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Bersyukur dan bersukacitalah bagi setiap kita yang Tuhan percayakan mengerjakan hal ini, karena kitalah yang akan menjadi contoh bagi orang lain. Payanna kitora tu justru menjadi batu sandungan dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Tunaikanlah tugasmu, Tuhan besertamu. Sekali lagi, apapun tugas yang Tuhan sedang karuniakan kepada kita masing-masing saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati, sama seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Karena setiap tugas kita adalah kesempatan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Allah kita adalah Allah yang terus bekerja sampai pada hari ini. Permulaan Allah bekerja disaksikan melalui kitab Kejadian yang kita baca hari ini. Dan saudara-saudara, sampai hari ini Dia masih terus bekerja memulihkan apa yang baik yang telah Ia ciptakan, termasuk ke dalam diri pribadi kita masing-masing. Ingatlah, tanggung jawab kita adalah memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Karena kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah, serupa dengan Allah, supaya seluruh keberadaan kita adalah memancarkan kemuliaan Allah. Teristimewa sampai ke dalam pekerjaan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau tanggal 1 Juni kemarin Jemaat Silo Campagaya diperkenankan Tuhan, dianugerahi Tuhan pertambahan usia yang ke-15 tahun, maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan
yang memperkenankan jemaat Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita sungguh berharap sama seperti doa Rasul Paulus, kiranya jemaat Silo Campagaya semakin hidup dalam semangat seia sekata, sehingga damai sejahtera Allah yang akan kita nikmati dengan sukacita bersama. Berkenaan dengan itu juga, tanggal 1 Juni, sebagai anak-anak bangsa, kita merayakan hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara yang terus mempererat persatuan dan kesatuan kita. Kita dituntun untuk menjaga, membangun kebinekaan di tengah-tengah bangsa ini. Dan gerejalah yang akan menjadi garda terdepan dalam merawat kepelbagaian, karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, tetapi dalam rangka supaya kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga berkenaan dengan dua momentum yang dirangkaikan dalam penghayatan perenungan tema "Tunaikanlah tugasmu, Tuhan besertamu, mari masing-masing kita bergiat menunaikan tugas tanggung jawab kita masing-masing, apapun kapasitas kita, sebagai orang-orang muda yang masih tengah berjuang menuntut ilmu. Fokuslah berjuang untuk menggapai masa depan. Anak-anak mudalah yang akan menjadi teruna-teruna bangsa, dan sekaligus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Mari berproses di tengah-tengah jemaat di mana kita dihadirkan, dan biarlah hidup kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Jemaat Silo Campagaya, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan sejenak dalam perenungan kita masing-masing di hadapan Tuhan, bagaimana selama ini kita bersungguh-sungguh menyatakan peran dan tanggung jawab kita masing-masing dalam kesadaran bahwa kita adalah bejana tanah liat yang terus diperlengkapi dengan cara Tuhan sendiri. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan tidak akan menuntut lebih dari apa yang di luar kemampuan kita. Tetapi persoalannya adalah kalau kita tidak sungguh-sungguh mensyukuri apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk menyatakan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Ada beberapa penyampaian atau informasi. Yang pertama, ibadah live streaming dari Jemaat Silo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Yang kedua, untuk pundi persembahan dari tiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok masing-masing untuk dapat diteruskan ke bendahara
jemaat. Informasi yang ketiga, disampaikan kepada semua orang tua agar mendampingi anak-anak kita sekolah minggu pada ibadah online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Penyampaian yang keempat, disampaikan kepada seluruh jemaat Silo Campagaya bahwa ibadah live streaming masih akan dilaksanakan selama bulan Juni sambil menunggu surat resmi dari pemerintah kapan akan dilaksanakan ibadah hari Minggu di gedung gereja Jemaat Silo Campagaya. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur padamu di pagi ini Tuhan, atas perkenaanmu bagi kami, boleh menikmati hadiratmu melalui persekutuan ibadah hari Minggu. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah pakai mempersiapkan ibadah ini secara online. Dan kami sungguh yakin dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Syukur padamu untuk firman-Mu yang menguatkan kami di pagi ini, bahwa Tuhan menjaminkan penyertaan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu ini dalam loh hati kami. Kami dengan sukacita akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, karena janji penyertaan-Mu berlaku bagi kami sekalian. Demikian kami berdoa, mendoakan segenap jemaat Tuhan bersama segenap majelis gereja di tengah-tengah keberadaan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, bahwa sekalipun secara sosial kami dibatasi, tetapi juga kami terus dimungkinkan dengan arif dan bijaksana untuk mematuhi anjuran pemerintah demi untuk kesehatan kami bersama. Kami berdoa untuk majelis gereja Jemaat Silo Campagaya, mungkinkan dengan hikmat yang dari Tuhan, akan terus dimampukan menata pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, senantiasa bersinergi dengan pengurus organisasi intragerejawi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Demikian kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keberadaan masing-masing. Tuhan menolong mereka ketika ada yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh. Mungkinkan mereka senantiasa meyakini kasih dan penyertaan Tuhan tetap berlaku bagi kami, sebagaimana janji-Mu meneguhkan kami melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Yang tengah berduka cita, Tuhan hiburkanlah. Yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan, berkenan Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Terkhusus sukacita kami selaku Jemaat Silo Campagaya, 15 tahun perjalanan umat Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kepadamu kami angkat syukur dan kepadamu kami memohon hikmat. Kiranya damai sejahtera Allah akan terus menjadi bahagian kami selaku Jemaat Silo Campagaya, karena kami hidup seia sekata dan kami senantiasa diikat dalam kekuatan Roh Kudus. Demikian kami berdoa
untuk persatuan dan kesatuan bangsa kami. Tuhan yang akan terus memungkinkan kami berjuang merawat kebinekaan, berjuang merawat perbedaan-perbedaan kami, dan terus akan menjadi kekuatan untuk menata kehidupan bangsa ini, terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, sehingga dengan arif dan bijaksana akan senantiasa dimungkinkan mengambil langkah-langkah strategi untuk kesejahteraan kami bersama. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan Sinode Gereja Toraja yang tengah bergumul menata pelayanan di aras-aras jemaat, aras-aras klasis dan sinode wilayah. Kiranya kami bersama-sama sebeban menghadapi keadaan ini, dan biarlah kami senantiasa meyakini Tuhan yang empunya gereja ini, penyertaan Tuhan juga akan terus berlaku atas gereja Tuhan sendiri. Terima kasih. Inilah kami yang datang membawa kehidupan kami kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya jemput kita berdiri. Kita menyambut petunjuk hidup baru dari Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Kasihnya bagiku dan
Ibu, saudara-saudara, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Mari arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan nyanyian syukur Mars Gereja Toraja. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam, selamat beribadah kepada saudara jemaat walaupun hanya di rumah saja. Saya Penatua Ayu Glinta mewakili tua-tua jemaat Silo Campagaya menyampaikan selamat memperingati hari jadi jemaat Silo Campagaya yang ke-15 pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Sebagai jemaat yang sedang bertumbuh, marilah kita mendukung, saling membahu satu dengan yang lain, sehingga dalam pelayanan ke depan, dalam memberitakan Injil, kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat menuju berarakan di dalam Kristus. Izinkanlah saya sekilas menyampaikan mengenai berdirinya jemaat Silo Campagaya, yaitu berdasarkan sidang klasis istimewa Klasis Makassar yang diadakan di Jemaat Balat Tambalandrea
pada tahun 2005 yang lalu. Pada bulan Mei tahun 2005. Kemudian dilanjutkan dengan persidangan Majelis Gereja Jemaat Silo Campagaya untuk memutuskan mengenai tanggal kelahiran daripada Jemaat Silo Campagaya, dan diputuskan pada waktu itu pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selama Jemaat Silo berdiri, pendeta yang sudah melayani yaitu Pendeta Simon Rantiallo, kemudian Pendeta Naomi Kila Allah, kemudian yang ketiga Pendeta Agustinus Paliba, dan yang keempat Pendeta Septin Birinturusaka, kemudian yang kelima adalah Pendeta Antoni Surat. Itulah pendeta-pendeta yang melayani selama berdirinya Jemaat Silo Campagaya. Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan kepada kita semua selaku anggota Jemaat Silo Campagaya untuk senantiasa sehati sepikir, bahu-membahu di dalam pelayanan ke depan ini menuju jemaat yang bertumbuh dan jemaat yang mandiri. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula saya mengajak kepada kita semua bahwa di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita, bahkan dunia pada umumnya yang melanda kita, yaitu melalui virus corona, tapi marilah kita saling bersatu padu untuk mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan, yaitu kita tetap di rumah saja. Kalau toh ada keperluan untuk keluar, pakai masker, kemudian kalau kembali cuci tangan dengan sabun, kemudian jangan jaga jarak, kemudian jangan berkerumun, dan tetap beribadah di rumah. Itulah yang saya sampaikan kepada kita, dan sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat Silo Campagaya yang ke-15, walaupun hanya dirayakan di rumah saja. Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita telah berada di tahun yang ke-15 sebagai satu persekutuan Jemaat Silo Campagaya yang pada tanggal 1 Juni 2020 kemarin kita memperingati sebagai hari ulang tahun Jemaat yang ke-15. Melalui kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama pengurus Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya menghimbau kepada kaum bapa selaku kaum imam dalam keluarga, sekiranya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teristimewa dalam masa pandemi COVID-19 yang saat sekarang ini kita akan berada di kesempatan atau zona new normal yang mana akan membuat kita lebih memperhatikan pola hidup sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah.
Nah, melalui kesempatan ini kami rindu sekiranya mungkin kita selaku kaum imam dalam keluarga dapat menjadi teladan bagi keluarga, terutama bagi anak-anak kita. Bagaimana seharusnya kita mencari Tuhan dalam situasi seperti ini. Nah, melalui kesempatan yang diperhadapkan kepada kita untuk lebih mendekatkan ibadah kepada keluarga, sekiranya di sana kita dapat berperan lebih aktif lagi dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Perayaan akad usia adalah sebuah petanda, sebuah pengingat apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. 15 tahun perjalanan kebersamaan gereja di Jemaat Silo Campagaya. Mari berlayar bersama dalam bahtera. Mewakili penasehat, pengurus dan anggota PWGT Jemaat Silo Campagaya mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat Silo Campagaya yang ke-15 tahun. Selamat terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Saya Edi Simangguna selaku Ketua PPGT Jemaat Silo Campagaya periode 2019-2021 mewakili seluruh pengurus dan seluruh anggota PPGT Jemaat Silo Campagaya mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya yang ke-15. Kiranya seluruh Jemaat Silo Campagaya dan terkhusus PPGT Jemaat Silo Campagaya semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dirgahayu Jemaat Silo Campagaya, PPGT Jayalah. Shalom jemaat terkasih Tuhan, betapa kita bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan yang selalu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak terasa 15 tahun sudah Tuhan berkarya melalui persekutuan kita Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Mewakili semua anak-anak sekolah minggu dan segenap rekan-rekan guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 bagi persekutuan kita Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus melalui persekutuan kita ini dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memelihara dan memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom jemaat terkasih Tuhan, sesuai yang kita syukuri bersama di dalam doa, pada saat ini kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, teristimewa untuk persekutuan kita Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, di mana pada tanggal 1 Juni kemarin boleh bertambah usianya menjadi 15 tahun. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada persekutuan kita. Kita akan bersama-sama menyatakan sukacita kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan merayakan hari ulang tahun Jemaat Silo Campagaya. Disilakan perwakilan pertama dari PMG Jemaat Silo Campagaya, Ibu Pendeta Septin, untuk maju. Bersama-sama kita merayakan ulang tahun jemaat kita. Ya, selanjutnya para majelis yang bertugas dipersilakan untuk maju ke depan. Kita
Kita akan bersama-sama bersyukur dan bersukacita. Silakan jemaat kita mengikuti dari rumah. Kita menyanyikan selamat ulang tahun. Dari rumah acara ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Silo Campagaya boleh terpelihara oleh Tuhan di usia yang ke-15 tahun. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat Silo Campagaya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan pagi ini kita persembahkan untuk perkenaannya bagi jemaat Silo Campagaya diperkenankan pada tanggal 1 Juni 2020 merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Bersama segenap kami yang hadir, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Silo Campagaya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita sekalian. Terima kasih.